Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo yang dimana-mana. Selamat sore, jumpa kembali bersama Riki Bibisana ya. Dan spesial sekali setiap hari Minggu jam 4 sore ya Sobat Citra, Riki hadir untuk menemani Sobat Citra semuanya dimanapun Anda berada. Dan hari ini spesial juga Sobat Citra, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Masih kita tentang wisata dan duta wisata Wonosobo ya. Dan ini sudah hadir bersama kita di Studio Citra FM, sudah menyempatkan waktunya. Ini ada Mbak Onyo dan Mas Ali. Kita sapa dulu Mbak Onyo. Halo Mbak Onyo, apa kabar? Halo, luar biasa sekali. Iya, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Iya, bisa hadir ke Citra FM, senang banget. Ini pertama kalinya Mbak Onyo datang ke Citra FM ya? Iya. Setelah beberapa tahun. Tapi dulu pernah ya? Pernah sih, Iya. tapi waktu ruangannya beda. Ruangannya di atas sih. Iya, betul. Iya, ini ruangan podcast kita ya. Suasananya baru. Kesana beda ya. Oke, Mbak Onyo ini juara ataupun juara duta wisata Mas Mbak Wonosobo sebagai Mbak ya. Yes. 2013. Betul, Mas Betul Riki. sekali 2013. ya. Oke, dan tentunya ini udah ada juga Mas Ali, ini juara juga, juara satu nih Mas 2018. Mas Ali udah 2017. 2017 ya. Iya. Oke, 3 kali ketemu sama Mas Ali ini. Ini kita udah 3 kali ya. 3 kali. Sampai bosan nggak Mas ini Mas? Enggak dong ya, kan Mas Ali selalu memberikan apa ya? Memberikan pengetahuan, ilmu dan sebagainya ya tentang Amin, duta wisata. Dan selalu beri ini apa namanya tips-tips nasihat buat nanti adik-adiknya ya. Iya. Dan nanti kita juga bakal ngasih nasihat apa namanya? Tips dan trik. Tips ya, gitu ya. Insight buat anak-anak. Iya Sobat Citra, dan tentunya kita tanya-tanya dulu deh sama yang pertama. Kalau kita kan kemarin udah nanya sama Mas Ali ya. Sekarang gantian kita nanya Mbak Onyo dulu deh ya. Yes. Mbak Onyo, sekarang Mbak Onyo ini sebagai dosen ya di Unsik Wonosobo ya. Ya, alhamdulillah. Iya, mengajar juga dan aktif juga di Pambos Ya, sampai hari ini. sampai hari ini, sampai detik ini. Sudah Berapa generasi tahun tua. ini berarti? 10 tahun. 10 tahun dari 2013. Iya, Masih 2013 sampai 2023 ini Dan tahun ke-10. ini katanya pelopor mah. aktif. Masuk pelopornya. Mbak pelopor ini ya. Memang sangat luar biasa sekali ya Sobat Citra. Jadi Pambos itu dihuni oleh orang-orang yang sangat berkompeten dan sangat luar biasa sekali ya. Termasuk Mbak Onyo ini. Jadi sekarang jadi Dewan Pembina ya Mbak Onyo ya. Iya, betul. Apa aja yang dilakukan sama Mbak Onyo di Pambos sampai sekarang? Kalau kita sih punya misi ya Mas, satu kali menjabat seumur hidup pengabdian. Iya. Jadi sampai di fase ini 10 tahun nih terhitung 10 saya tahun. masih terus berusaha mengabdikan diri dan terus memberikan insight-insight positif versi saya iya, kepada teman-teman semuanya gitu. Iya, kalau Mbak Onyo ini biasanya ngasih masukan nasihat itu nggak sih ke adik-adiknya di Pambos? Kayaknya bukan cuma itu sih Mas, termasuk ngomelnya, ngereoknya itu dikasih ke semua Iya, adik-adik. bener Mas Ali ya, so diomelin ya. Benar sekali. Tapi omelan manja ya. Karena Iya. sudah jadi orang tua. Iya, harus pastinya. memberikan masukan dan harus diterima juga sama adik-adiknya. Soalnya kan lebih lebih senior, udah banyak pengetahuannya, banyak ini juga pengalamannya juga ya Mbak Onyo ya. Dan Mbak Onyo juga pernah masuk ke ini ya, Mas Mbak Jateng ya. Sebutannya Mas Mbak juga kalau nggak. Iya, kalau Mas di- Mbak Jateng kita itu masih ada ikatan Mas Mbak Jateng sampai hari ini. Sampai ya. hari ini. Mbak Onyo berarti masuk ke Jateng 2013 juga atau 2013. 2013 betul. ya. Iya. Dan kabarnya Mbak Onyo ini keluar sebagai Mbak apa nih? Kalau kita tetap hitungannya finalis ya Finalis Mas. ya. Kebetulan pasangan saya itu Mas Hasan, beliau sebagai Mas Kepribadian, Mas dan Kepribadian. saya saya sebagai finalis di Mas Mbak Jateng. Mas Hasan kepribadian itu berarti juara atau gimana? Juara. Jadi kalau misalnya di Jateng itu kan memang ada juara 1 sampai perwakilan nih. Perwakilannya tuh sampai mungkin harapan Wakil 2. Wakil 2 Wakil betul. 2, ya. Kemudian ada lagi atribut-atribut. Nah, di atribut gitu. itu pada eranya saya memang ada 5 besar ditampilkan gitu ya. Ada 5 besar misalnya persahabatan, kemudian favorit gitu ya waktu itu. Memang di ranking, kalau yang paling jelas ditampilkan ke publik ya memang ranking gitu. Ranking gitu ya. Karena ranking yang favorit itu kaitannya sama dukungan Dukungan gitu. ya. Voting gitu Kalau sih. kepribadian itu berarti dinilai dari kepribadiannya atau gimana Mbak Onyo?
Penilaian untuk Jawa Tengah itu standarnya memang sudah high quality. Jadi memang kepribadian itu dilihat dari sebelum dia karantina gitu ya. Pembekalan saja itu sudah kita masuk ke ranah penilaian. Jadi memang lookingnya, attitude-nya itu tuh dilihat semuanya sampai di hari H pelaksanaan karantina sampai finalis dan grand final memang itu kita dilihat semuanya. Oh, luar biasa banget. Jadi ini persaingannya juga ketat banget ya, Mbak Onya? Sangat sih. Satu ya. provinsi Iya. ya. Dan Wonosobo 35 kabupaten. Iya, dan 35. 35 kota dan Wonosobo kabupaten. saat itu ada yang keluar sebagai Mas kepribadian ya. Iya, betul. Kalau Mas Ali sendiri sempat maju ke Jateng nggak Mas Ali? Iya, dari tahun 2017 itu masih ada Mas Mbak Jateng ya. Kalau tahun 2020 kemarin kan sudah nggak ada karena COVID. Oh, COVID ya. Sementara ditiadakan. Ditiadakan. Kalau Mas Ali itu sempat ya, sempat. Iya, 2017 ikut itu ya. Mas Mbak Jateng 2017. Terus alhamdulillah masuk 10 besar. Wow. Iya, Jadi 35 ya. Jadi 35. Kalau dulu kan kalau Mbak Onyo kan 5 besar itu. Kalau saya langsung 10 besar. Langsung 10 besar gitu ya. Iya. Dan untuk atributnya itu enggak dari 10 besar itu, tapi malah yang lain. Jadi belum tentu walaupun masuk 10 besar, kita belum tentu dapat atribut ataupun kita dapat harapan 1, harapan 2 gitu. Split gitu ya. Wah, luar biasa banget ya. Jadi Wonosobo ini ya Mbak Onyo ya, senang banget ya. Ada yang generasi penerusnya oke gitu loh. Oh, banget. Iya kan? Sekarang itu udah jauh lebih maju, lebih baik. Ini mas-masnya dari ada yang masa mas kepribadian sampai 10 besar ya. Ini kalau Ricky bukan mas-mas lagi, tapi udah kepribadian ganda ya. Keluar sebagai kepribadian ganda. Oke, luar biasa banget ya Sobat Bashir. Jadi pengalamannya juga kalau Mas Ali sendiri apa yang didapatkan dari ikut ajang sampai ke provinsi Mas Ali? Kalau di provinsi itu banyak relasi sih Mas. Jadi relasi. ketika saya grand final karantina itu kan di Jepara kan Mas. Dan itu ada namanya Pak Ahmad. Jadi dia adalah ownernya salah satu resort terbesar di Karimun Jawa dan juga punya Jepara Online Park. Gitu. Dan kita akhirnya kayak di Mas Mbak Jateng itu juga ditawari Mas. Jadi selain kita dikasih tempat fasilitas, Mas Mbak Jateng itu ditawari untuk berbisnis juga. Gitu. Punya bisnis apa nih? Nanti kita bisa kolaborasikan gitu seperti ketika tahun saya ya. Jadi selain materi dari Mas Mbak Jateng, jadi teman-teman juga relasi banyak banget kan, dan juga itu relasi yang gede banget kan, jadi pengusaha juga ya mungkin ini Mas Mbak Jateng juga ketuanya udah baru ya Mas. Jadi udah baru itu angkatan 2016 ya Mas Nurholis ya. Kita itu juga ikut ya mungkin Mas Mbak Jateng bakal jadi seperti apa nanti kita ikuti aja. berarti ada paguyubannya juga. Ada. Setiap kota kabupaten itu punya paguyuban sendiri. Kemudian untuk Jawa Tengah juga ada sendiri dan ada namanya ATWI. Jadi Asosiasi Duta Wisata Indonesia juga. Jadi berjenjang Mas. Berjenjang ya. Betul. Wah, luar biasa banget ya Sobat. Kita senang banget kalau misalnya kita dengar cerita-cerita dari kayak Mbak Onyo, Mas Ali. Jadi pengalamannya juga luar biasa banget ya. Ketemu banyak orang, terus ada ilmu baru, teman baru, pengalaman baru gitu ya. Oke, kita udah perkenalnya udah dulu kali ya. Kalau ngomongin soal prestasi udah nggak bisa diragukan lagi lah. Ya udah banyak banget Sobat Cita dari Mas Ali dan Mbak Onyo ini. Oke, kita kembali ke pembahasan kita hari ini, di mana hari ini kita akan bahas tentang wisata religi ya Mbak Onyo ya, Mas Ali ya. Jadi di Wonosobo tuh ternyata ada juga wisata religi gitu kan, dan itu tersebar di semua area Wonosobo ya. Di setiap kecamatan mungkin ada ya. Hampir ada semua. Kalau kita ke Mbak Onyo dulu, kalau menurut Mbak Onyo wisata religi di Kota Wonosobo bagaimana Mbak Onyo? Sebelum ke wisata religi yang ada di Wonosobo, mungkin kita satukan suara dulu tentang apa itu wisata religi gitu. Iya. Karena kebanyakan dari kita itu hanya berpersepsi bahwa wisata religi itu hanya untuk kaum muslim, hanya untuk ziarah gitu. Iya. Padahal in general kalau wisata religi adalah wisata yang itu berbau keagamaan, artinya tidak hanya untuk Islam saja gitu. Berarti itu termasuk ke Katolik, Hindu, Buddha gitu. Ada 6 agamanya diakui di Indonesia termasuk Konghucu. Jadi termasuk ada
vihara, tempat-tempat ibadah yang lain juga. Kelenteng ya. Kelenteng, kemudian ada gereja gitu juga, itu termasuk bagian daripada wisata religi. Jadi yang perlu kita tekankan bahwa wisata religi tidak hanya ziarah. Adapun di Wonosobo tentu hampir semua agama yang memang, kecuali mungkin hari ini Konghucu ya gitu, di Wonosobo itu sudah ada situsnya atau tempat-tempat ibadahnya yang dapat dikunjungi gitu. Dari gereja yang paling bersejarah, misalnya gereja Katolik, gereja Protestan gitu ya, termasuk masjid-masjid kuno di Wonosobo juga ada. Kemudian hari ini hadir masjid terbesar di Wonosobo, misalnya Masjid Kiai Haji Muntahar Al-Hafid, yang itu juga menjadi salah satu jangkauan untuk wisata religi hari ini gitu. Yang di Jalan Dieng ini ya? Ya betul. Kemudian ada juga situs-situs makam tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat atau pemerintah daerah gitu ya. Misalnya ada sejarah dari Mbah Kiai Karim, Mbah Kiai Walik gitu kan. Itu bagian juga dari bagian wisata religi gitu. Karena pada dasarnya wisata religi adalah untuk meningkatkan segi religiusitas kita dan mengenang masa sejarah juga gitu sih Mas. Iya. Jadi tidak hanya soal ziarah aja nih untuk umat Islam gitu. Setuju banget. Riki juga tadi sempat berpikirnya ya paling ya ke situ-situ aja gitu kan, ke satu agama aja. Ternyata di Wonosobo tuh banyak sekali. Itu ya Mas Ali ya. Mas Ali sebagai Mas Wonosobo 2017 ya. Berarti udah sampai sekarang udah berapa Mas Ali? Udah 6 tahun. 6 tahun ya. Tentunya Mas Ali juga tahu dong wisata-wisata religi di Wonosobo gitu ya. Kalau Mas Ali gimana nih? Jadi kayak tahun 2018 kita juga mengadakan pemilihan karantina Mas Wonosobo itu di Reco. Nah di Reco itu juga ada namanya wisata religi itu untuk agama Kristen ya. Gua Maria. Nah, jadi Gua Maria. Yang Gua Maria itu yang iya. Dan ternyata sebenarnya itu juga kali pertama saya tahu ternyata di situ ada wisata religi gitu loh Mas. Ternyata Wonosobo nggak hanya kan karena terkenal sejarahnya itu ke Kiai Karim, Kiai Wali, terus Kiai Koditi, ternyata menurut saya Wonosobo itu bakal kebanyakan Islam. Ternyata enggak. Iya, ternyata ada juga. Gitu. Iya, ya sebenarnya kita juga udah tahu sih ya, nggak cuma Islam aja tapi kayak Hindu gitu kan ada kan di di Dieng gitu kan, candi-candi gitu. Cuman ya memang mungkin butuh ini ya publikasi lagi, terusan mungkin butuh digali lagi untuk potensi-potensinya gitu ya. Ya sangat menarik Sobat Aisyah. Jadi benar sekali kata Mbak Onyil sama Mas Ali. Jadi wisata di Wonosobo itu nggak hanya pada satu agama aja, tapi juga banyak sekali. Ada kelenteng ya kan, kemudian ada gereja yang juga kan ada di Wonosobo, gereja tua gitu kan, yang tua gitu kan. Kemudian masjid juga banyak gitu Gua kan. Maria. Gua Maria. Kalau misalnya orang Hindu juga nanti bisa ke Dieng gitu kan, kayak gitu ya. Jadi luar biasa banget Sobat Aisyah. Oke, nanti kita bahas lagi ya Mbak Onyil sama Mas Ali, kita jadikan dulu. Jadi untuk Sobat Aisyah jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.